Itu Pak, selalu ada dua sisinya Pak. Ada sisi tampilan, kemasan, dan ada sisi isi, ya. Nah, kita orang beriman ini nggak boleh tertipu dengan kemasan, tapi kita harus peduli dengan isinya, ya. Semua hal Pak selalu berpasangan seperti itu. Ada tampilan, ada kemasan, dan ada isi. Ya, kita nggak boleh tertipu oleh kemasan, karena seringkali yang kemasannya indah justru isinya racun. Tapi sebaliknya, kadangkala ada kemasannya sekedarnya saja, sederhana saja, tetapi isinya mutiara yang harus kita ikuti. Nah, yang ideal tentunya seorang dai, para penyeru dakwah ini harus melengkapi dirinya dengan dua-duanya, memastikan isi dakwahnya benar dan juga bisa menampilkan tampilan yang baik, yang menyebabkan orang tertarik, begitu ya. Tapi seorang dai tidak punya kewajiban bahwa tampilannya harus selalu baik, tidak perlu. Tidak harus, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkenal dengan ucapannya unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal, ya. Perhatikanlah apa isi ucapan seseorang, jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Kalau kita terlalu sibuk mempermasalahkan siapa yang mengucapkannya, jangan-jangan kita kehilangan peluang ajakan yang baik, ya. Hari ini kan itu seringkali jadi masalah Pak. Dan musuh-musuh kita selalu menggunakan cara-cara seperti itu. Siapa dia, lulusan mana dia, gitu, ya kan? Selalu yang dipermasalahkan begitu, ya kan? Dia nggak ngerti itu, ya, dia nggak punya titel apa-apa di bidang itu. Gitu. Padahal ucapannya benar, tapi karena kita juga kemakan dengan sibuk kepada kemasan, kepada tampilan, ya kan? Akhirnya kita ragu pula, gitu. Nah, hari ini urusan hoax dan tidak hoax juga begitu Pak. Pokoknya kalau bukan dari pemerintah hoax, gitu. Yang dari pemerintah pasti benar. Apa iya begitu? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, si setan, si iblis ini terus mengatakan, jangan cerca aku, cerca diri kalian sendiri. Siapa suruh ngikut sama gua? Ma ana bi musrikhikum wa ma antum musrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolong aku. Maksudnya kapan? Sudah di neraka ini, sudah sampai di neraka, aku nggak bisa nolong kalian, kalian nggak bisa nolong aku, gitu. Ya. Jadi berarti apa? Nafsi-nafsi, ya udah sendiri-sendiri, ya, tanggung jawab sendiri-sendiri. Apa yang telah dipilih, apa yang telah dilakukan, apa yang telah diputuskan sewaktu di dunia. Nah, yang termasuk menambah penyesalan penghuni neraka adalah ujung akhir khutbahnya iblis. Apa dia bilang? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku, iblis, tidak membenarkan perbuatan kalian, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu, ya. Jadi kalau bicara tahu Pak, iblis sangat tahu bahwa yang namanya syirik, yang namanya mempersekutukan Allah itu adalah dosa. Dia tahu Pak. Makanya bagi kita orang beriman, menilai seseorang itu pantas diikuti atau tidak bukan sekedar berdasarkan ilmunya Pak. Karena kalau bicara ilmu, iblis juga tahu syirik itu dosa, tahu Pak. Karenanya buat kita harus menilai seseorang itu secara utuh. Ilmunya yang dia sampaikan, lalu pembuktian dalam amal perilakunya, ya, itu yang harus menjadi tolok ukur buat kita untuk menilai seseorang. Sebab kalau sekedar mengandalkan ilmu Pak, banyak orang hari ini yang ilmunya luar biasa soal agama, tapi ternyata perilakunya ya, tidak sejalan dengan ilmunya itu, gitu. Dan bagi kita yang seperti ini, maaf saja, sebagai wawasan boleh, tapi sepenuhnya kita ikuti nanti dulu. Ya, bagi kita ada hal-hal yang menyangkut integritas, ya, yang harus kita jadikan tolok ukur, gitu. Nah, terus Allah tutup dengan innaz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih, ya. Terus slide berikutnya, keluar lagi kebulatan tekad si iblis. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab,
karena engkau telah menghukumi aku tersesat, benar-benar akan aku halang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari muka, wa min khalfihim, dari belakang, ya, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri mereka, wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur alias taat kepada engkau.